saya mau ajak saudara baca Alkitab versi Mandarin. Hahaha. Saudara jangan kira saya gak bisa. Tapi karena saudara, mau foto dulu. Ya mau foto. Belum pernah lihat ya Alkitab versi Mandarin ya, foto dulu. Tapi karena saudara tidak ngerti, maka saya tidak akan khotbah dari versi Cinanya. Oke, kita akan lihat dari versi Indonesia saja. Ya, Mazmur pasalnya ke-89 ayat 1 sampai ayatnya ke-53. Pak, panjang sekali. Tenang, kita gak baca semua hari ini saudara. Tapi pulang di rumah, saudara nanti baca. Amin. Nah saudara lihat, kita sudah dapat handout. Jadi di gereja kita, sekali lagi gereja kita itu kuat sekali dengan pengajaran. Kenapa? Karena hari-hari ini yang setan sering kali goda, itu pengajaran saudara. Betul. Semuanya itu basicnya pengajaran kok. Apa? Saudara mau bilang apa? Dosa, mau bilang masalah, mau bilang pergumulan, semua dari pengajaran. Pengajarannya salah, fondasinya salah, bisa salah saudara. Bisa gak jadi Imlek, apa tadi Imlek? Iman melek. Kalau pengajarannya salah, iman kita gak melek, malah redup. Makanya gereja kita sangat fokus sama pengajaran. Jadi saudara kalau datang ke ibadah, pasti dikasih handout. Ya, sudah dapat handoutnya? Coba yang sudah dapat lambaikan. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara handout ini perlu diisi. Isinya pakai bolpen, bukan pakai iman, pakai bolpen. Nah yang belum punya bolpen, nggak usah malu, angkat tangan, nanti Asyar akan kasih bolpen. Iya, ya ada saudara, siapa angkat tangan aja nanti Asyar lihat. Ya di sebelah sana ada satu ibu. Ya Asyar tolong bersegera. Ya langsung dikasih ya, supaya kita bisa catat, nanti bawa pulang. Saudara nanti saudara ketika pulang saudara bisa pelajari lagi. Nah, imannya bisa melek, imlek. Iya, puji Tuhan. Ya hari ini kita belajar tentang satu topik saudara dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 53. Saya mulai dulu kita baca ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Versi bahasa Indonesianya saja ya, versi Mandarin yang tadi. Kita baca 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Pertanyaannya adalah siapakah Etan orang Ezrahi ini? Karena Alkitab hanya mencatat dia di satu Mazmur ini saudara. Kenapa dia bisa masuk dari 150 Mazmur, dia bisa masuk saudara. Kenapa waktu kanonisasi Alkitab, akhirnya bapak-bapak gereja menyepakati bahwa memang ini layak dimasukkan di dalam Mazmur. Siapakah Etan orang Ezrahi? Kita mau belajar saudara, ternyata Etan adalah seorang yang berhikmat. Saudara bisa tulis di situ. Etan adalah seorang yang berhikmat. Pada zaman siapa? Raja Salomo. Nah ini menarik loh saudara. Tidak dapat dipungkiri, Alkitab berkata bahwa sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada lagi orang yang berhikmat. Dia hikmatnya melebihi semua orang. Bahkan Alkitab katakan apa? Sampai nanti pun, sampai dunia ini berlalu, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Salomo. Tetapi menarik, kenapa di Raja Salomo, di masa pemerintahan Salomo yang berhikmat itu, ada juga satu orang yang berhikmat Alkitab bilang. Berarti ini kan penting buat kita pelajari saudara. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 31. Nah dalam kata Ibrani ternyata, kalau orang Ibrani itu nama itu ada artinya saudara, ada maknanya saudara. Nah Eitan itu artinya tahan lama, sama-sama bilang tahan lama. Tahan lama saudara. Bahkan terjemahan lain berkata kuno. Jadi nama Etan itu nama kuno, artinya kuno, lama gitu. Ya kalau orang sekarang suka dengan kata ini unshakable. Apa itu saudara? Tidak tergoncangkan, tahan lama. Nah pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari dari orang yang tahan lama ini? Kenapa di tengah kehidupan Salomo yang berhikmat, dia disebut juga sebagai orang yang berhikmat. Makanya hari ini, kita lihat saudara di ayat 2 dikatakan kan begini. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Tahan lamanya untuk apa? Etan ini tahan lama untuk apa? Kita tahan lama untuk apa? Kita tidak tergoncangkan itu untuk apa? Jawabannya adalah untuk bersaksi. Amin.
Jadi saudara tahan lama itu bukan dalam membangun bisnis. Oh bagaimana supaya bisnis saya baik tahan lama. Bukan. Bukan bagaimana nanti membangun keturunan yang banyak. Lalu yang tahan lama. Bukan saudara. Tahan lama buat saudara dan saya sebagai orang percaya adalah ketika kita dimampukan Tuhan dalam segala kondisi untuk tetap bisa bersaksi. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau saudara. Nah pertanyaannya banyak orang sukanya apa saudara? Sukanya mencari sesuatu yang lain. Padahal yang Tuhan mau apa? Supaya saudara dan saya tahan lama untuk bersaksi. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini. Pertanyaannya kan bagaimana bisa tahan lama? Kita mau belajar dari tulisannya si Ethan ini. Si orang yang tahan lama ini. Yang pertama saudara lihat. Bagaimana kita bisa tahan lama? Andalkan kasih setianya. Ya, 3A. Berarti 3A nih. A pertama, andalkan kasih setianya. Saudara tulis di situ. Nah, Ethan menuliskan Mazmur 89 ini dengan melihat kehidupan Daud, seorang yang diurapi Tuhan. Jadi dari kehidupan Daud yang Ethan tulis, yang coba Ethan simpulkan, kita bisa belajar 3 hal. Hal pertama, andalkan kasih setianya. Kita baca saudara, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Sebab kasih setiamu dibangun, boleh ditulis di situ. Dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudara lihat di ayat 3, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang keabadian, bicara tentang kekekalan. Artinya saudara, kasih setia Tuhan itu sifatnya kekal dan abadi. Itu gak bisa dirubah. Kalau Tuhan memberikan kasih setianya kepada saudara dan saya, sampai kapanpun dia lakukan kesetiaan itu. Jadi kalau saudara hari ini sedang berpikir, Tuhan rasanya Tuhan udah lupa ya sama saya. Tuhan rasanya Tuhan udah tinggalkan saya. Enggak saudara. Nanti saudara akan lihat bagaimana kehidupan Daud. Saya yakin mungkin hampir semualah di antara kita tahu persis Daud itu siapa. Orang yang dikasih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Kata Alkitab apa? Orang yang berkenan di hatiku itu Daud. Tapi apakah Daud luput dari kesalahan? Enggak saudara. Tapi kasih setia Tuhan itu terus untuk selama-lamanya. Dikatakan apa? Kesetiaanmu tegak katanya. Tegak seperti langit. Tidak tergoncangkan, tegak saudara. Langit itu meskipun kita sedang mengalami hujan, kita mengalami badai, langit tetap langit saudara. Ya kalau lagi gelap gitu kan sama beberapa hari ini ya, ada beberapa, mungkin ada di antara kita yang kena dampak saudara ya. Ada yang kena banjir, ada yang kena hujan besar, banyak gitu saudara. Ya tapi langit tetap langit. Ketika awan itu hilang, ketika kegelapan itu sirna, apa yang terjadi? Langit cerah saudara. Itulah kesetiaan Tuhan. Kita hanya bisa melihat kesetiaan Tuhan ketika apa? Cerah. Kayaknya ketika everything is gonna be alright. Ya kita cuma bisa lihat gitu. Tapi padahal langit tetap langit. Dan kesetiaan Tuhan tegak katanya. Ayat 4, dikatakan apa? Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Kuikat perjanjian. Saudara tahukah perjanjian Tuhan dengan Daud, perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya, itu adalah perjanjian sifatnya satu pihak. Ada yang notaris di sini? Ada yang suka bikin perjanjian? Perjanjian berapa pihak Pak? 2. Pihak pertama dan pihak kedua. Dua-duanya harus sepakat, dua-duanya harus tanda tangan. Baru itu disebut sebagai perjanjian yang sah. Betul? Tapi tahukah saudara, perjanjian Tuhan dengan kita itu satu pihak. Tuhan gak butuh tanda tangan saudara dan saya. Tuhan gak tulis di dalam perjanjiannya, kalau Boas kamu tahan terhadap dosa, kalau Boas kamu tidak menyakiti hatiku, kalau Boas kamu rajin baca Alkitab, maka aku akan memberkati kamu. Gimana Boas, setuju? Tanda tangan. Ketika Boas tidak baca Alkitab, ketika Boas tidak menyenangkan hati Tuhan, perjanjiannya gagal. Tuhan gak gitu saudara. Tuhan kasih satu kertas perjanjian yang isinya cuma gini. Aku akan mengasihi kamu Boas, aku akan mengasihi kamu umatku tanpa
syarat apapun. Titik, tanda tangan Tuhan. Itu Tuhan. Keren ya saudara ya. Itu kasih setia Tuhan. Makanya kata kasih setia dalam bahasa Ibrani pakai kata chesed. Sudah tahu chesed? Chesed itu meskipun diinjak-injak tiap hari, tetap welcome. Chesed saudara ada tulisan welcome enggak? Oh kalau enggak nyambung nih. Tapi kalau saudara masih pakai chesed yang ada tulisan welcome, diinjak-injak tiap hari, tulisannya tetap. Itu Tuhan saudara. Coba kita jujur sama diri kita, berapa sering sih kita nyakiti hati Tuhan? Apa iya perjanjian Tuhan batal? Wah. Makanya Imlek, iman melek. Ayo melek sama kasih setia Tuhan. Kasih setianya itu tidak berkesudahan. Bahkan ayat 5 dikatakan apa? Untuk selamanya, diulang lagi saudara. Kalau ada pengulangan artinya ini penting. Berarti kasih setia Tuhan itu abadi, kasih setia Tuhan itu satu pihak, tidak dibutuhkan syarat apapun dari saudara dan saya. Ketika dia bilang, aku mengasihi kamu, stop titik. Enggak, aku mengasihi kamu jika kamu begini, jika kamu begitu, jika kamu begini. Lalu saudara menatap saya dan berkata, kalau begitu enak nih. Di MCC, Pak Boas sudah bilang, perjanjian Tuhan itu satu pihak. Berarti saya tetap diberkati meskipun saya berdosa. Tunggu dulu, ini masih poin 1. Jangan cepat-cepat, masih ada 2A yang lain. Nanti belajar saudara. Jangan juga mentang-mentang ketika Tuhan bilang, aku membuat perjanjianku satu pihak. Aku akan tetap mengasihi kamu apapun yang terjadi. Perjanjianku gak bisa batal. Lalu kita suka hidup suka-suka kita. Gak bisa saudara. Gak bisa begitu. Nanti kita belajar saudara. Makanya saudara sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kasih setianya dijamin oleh apa? Perjanjiannya. Perjanjiannya berapa pihak tadi? Satu pihak. Itulah kasih setia. Itulah chesed. Ingat aja terus saudara. Chesed tuh begitu. Ya Tuhan kan bukan kayak kita saudara. Kayak manusia. Ya diinjak sekali masih bisa mengampuni. Diinjak 2 kali sedikit mengampuni. Diinjak 3 kali injak balik. Bukan gitu saudara. Tuhan itu berapa kali, jujur saya aja saudara hamba Tuhan ini sering banget loh. Dengan mulut, dengan pikiran, dengan hati, dengan perasaan, dengan tindakan nyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap loh, perjanjiannya diteguhkan tetap loh. Saya yakin, saya percaya. Jadi hari ini kalau saudara datang penuh dengan Tuhan aku gak layak, Tuhan aku gak layak, Tuhan aku gak layak. Memang kita gak layak, makanya dia datang untuk melayakkan kita. Amin. Yang kedua saudara, setelah kita andalkan kasih setia Tuhan, apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Alami keperkasaannya. Alami keperkasaannya, apa yang dimaksud dengan alami keperkasaannya? Daud melihat dan mengalami sepanjang hidupnya saudara. Ethan mencatat bagaimana Tuhan menyertai Daud dengan penuh mujizat. Baca ayat ini saudara. Ayat 6. Sebab itu langit bersyukur karena apa? Keajaiban-keajaibanmu. Ayat 7. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tulis di situ. Engkau kuat ya Tuhan dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Ayat 6-9, Ethan mencatat bagaimana Daud melewati kehidupannya. Dari seorang gembala yang kata Alkitab cuma 2-3 ekor domba, itu pun milik ayahnya. Menjadi seorang raja besar yang sampai detik ini masih dikagumi saudara. Puluhan tahun hidup Daud, Tuhan proses. Dan Daud melihat bagaimana keperkasaan Tuhan itu menyertai Daud. Saat dia berjumpa dengan Goliat, saudara tahu ya, kalau Tuhan berperkara itu luar biasa saudara. Katanya apa? Hanya batu licin, 1 batu licin. Daud gak coba 3 kali saudara. Betul dia ambil beberapa batu dari tepi sungai itu. Tapi waktu dia lempar ali-alinya itu, ketapelnya itu saudara, itu cuma 1 batu. Dia gak coba gini, gak kena, saya coba lagi. Gak kena, saya coba lagi. Gak, 1 kali, one shot. One shot, teng, tak.
Mati itu segede gaban. Tahu nggak gaban? Kue tahu kue? Oh itu gabin. Oh berarti saudara masih sadar. Oh iya itu gabin. Nah gaban tuh yang gede. Makanya jangan ngeledek orang ya. Ada orang gede dibilang gaban. Jangan saudara. Orang kecil dibilang gabin. Jangan saudara. Daud sekali aja jatuh Goliat saudara. Dia lihat bagaimana keperkasaan Tuhan. Makanya saudara menarik sekali saudara. Ini berarti membandingkan kelemahan dan keterbatasan manusia atas apa? Alam saudara. Ternyata manusia itu lemah ya. Kita dengar berita berapa hari ini, lagi tidur tiba-tiba ngambang. Sadar-sadar banjir. Gak ada yang tahu saudara. Siapa yang bisa tahan banjir? Saudara kan gak bisa. Ya udah kita alirkan aja air itu ke tanah. Yang ngerti ketawa saudara. Gak bisa kan saudara? Banjir buktinya. Hujan, petir aja kita takut. Deg-degan, petir. Saya dari kecil tuh diajarin sama mama saya dulu, saudara sebelum bertobat. Mama saya, kalau ada petir, ketok-ketok pintu. Nah masalahnya saya lagi di lapangan, pintu siapa yang bisa saya ketok? Ini kan pengajaran nggak benar saudara kan. Ngapain saya ketok pintu? Kalau pintu tetangga iya kalau dia bukain, kalau dia marah. Saudara artinya apa? Manusia itu nggak punya kuasa apa-apa terhadap alam. Ini yang sedang dibandingkan. Makanya langit bisa bersyukur keajaibanmu. Siapakah di awan-awan sejajar dengan Tuhan? Artinya apa? Tuhan lebih di atas dari segala peristiwa alam. Kita lihat California, LA. Untung waktu itu saya nggak ke sana, saudara. Susah. Kalau saya ada rencana ke sana, ada rencana. Rencana kan boleh kan, saudara, nggak apa-apa. Tapi waktu saya lihat, California kebakaran, LA kebakaran, saya nggak jadi. Saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih karena saya nggak jadi ke sana. Saudara bayangin kalau saya ke sana udah hitam begini, balik hitam lagi saudara. Kosong saudara kebakaran. Gak ada yang berkuasa saudara. Amerika super power begitu negaranya, kena kebakaran, lumpuh saudara. Gak ada yang bisa mengatasi alam, hanya Tuhan yang mampu. Dan Daud pernah mendengar satu cerita yang luar biasa saudara. Bagaimana Allah itu berperkara, menyatakan mujizatnya, keperkasaannya terhadap alam. Saudara nanti catat aja di situ ya. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Dan ini secara keilmuan, secara saintifik sudah dibuktikan saudara. Bahwa benar pernah satu waktu ada kejadian di mana Yosua ketika dia memimpin orang Israel berperang melawan orang Amori, matahari dan bulan berhenti. Orang pernah ngitung saudara benar, satu kali dalam sejarah dunia pernah ada lompatan waktu saudara. Misalnya ini gampangnya gini, Senin besok hari apa saudara? Selasa. Tapi pernah terjadi dalam masa dunia ini ketika Senin itu tetap Senin dan langsung Rabu saudara. Karena mataharinya berhenti. Bulan berhenti. Alkitab mencatat dalam Yosua semalam-malaman matahari dan bulan berhenti. Untuk apa? Supaya Tuhan izinkan habiskan itu orang Israel, semua orang Amori yang ada. Itu keperkasaan Tuhan. Saudara. Dalam perjanjian baru juga kita lihat bagaimana Yesus meredakan badai. Sampai murid-muridnya heran, siapa dia sehingga laut pun tunduk kepadanya. Artinya apa saudara? Mari mulai hari ini kita alami keperkasaan Tuhan. Rasanya saya pernah mungkin berkhotbah 2 tahun lalu kalau nggak salah. Satu kali waktu saya mau pelayanan ke gereja sini saudara. Lalu saya lihat cuaca udah gelap sekali. Saya tahu nggak saudara kalau cuaca gelap tuh di pikiran saya apa? Jemaatnya gimana ya? Sepi nih, nggak ada yang datang nih. Hujan, becek, nggak ada. Ojek. Udah masih ngerti ya, berarti umurnya sama lah kayak saya. Saya berdoa Tuhan tolong supaya nggak hujan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pernah, nanti mungkin saudara bisa lihat di YouTube, carilah. Carilah saudara khusus itu. Saya tampilkan satu gambar saudara. Karena saya foto tiba-tiba di awan yang gelap itu ada wajah Yesus saudara. Saya langsung bilang itu wajah Yesus.
Ini buat saya saudara. Buat apa? Meneguhkan iman saya aja gitu saudara. Saya sampai foto, saya bilang ini ada Yesus loh. Artinya apa? Perkara hujan, perkara awan gelap. Itu tidak membatasi kuasa Yesus. Dan tahu apa saudara? Saya datang dan rame saudara. Saya sampai tanya, Pak kok tumben? Biasanya orang ini kalau udah mendung tiba-tiba flu. Ada ya orang belum kena hujan, baru mendung, asyik. Telepon, pastor sorry saya gak bisa gereja flu. Soalnya di rumah saya mendung. Saya mau bilang sama dia, Pak, Bu, di rumah saya juga mendung. Yang bikin orang flu kalau kena air hujan. Masih mendung mah enak adem atuh. Coba gak boleh gitu kan ngomongnya. Saya bilang, saya doakan. Datang dia. Apa yang terjadi saudara? Berarti memang benar. Allah, Yesus itu berkuasa atas alam semesta. Sampai bahkan waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, apa yang terjadi? Gempa bumi, lalu apa? Gelap gulita, 3 jam saudara. Artinya apa? Memang benar dia berkuasa atas alam semesta. Jadi kalau dia aja sanggup berkuasa, perkasa terhadap alam semesta, apalagi dengan masalah hidup saudara. Amin. Sanggup gak? Pasti saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Siapa itu? Yesus. Sanggup. Kalau badai asli aja dia bisa teduhkan. Laut asli aja dia bisa belah. Masalah pergumulan, sakit penyakit saudara dia gak mampu selesaikan. Amin. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Keperkasaannya berlaku di langit dan di bumi. Jadi selama saudara dan saya injak bumi, kecuali saudara udah ngambang ya, boleh gak beriman. Nggak napak tanah, boleh gak beriman. Tapi selama saudara dan saya masih napak tanah, katakan ini. Kalau langit dan bumi aja tunduk sama Yesus, apalagi masalah hidupku. Amin. Keperkasaannya berlaku di langit dan bumi. Yang ketiga, nah ini dia saudara. Yang pertama tadi apa? Andalkan kasih setianya. Yang kedua, alami keperkasaan. Yang ketiga, amati tegurannya. Jadi jangan mentang-mentang ya, oh asik nih khotbahnya nih menghibur saya nih, kasih karunia banget nih. Bukan, saya harus ngomong kasih karunia karena itu kebenaran. Tapi di sisi lain saya juga harus nyatakan bahwa Tuhan tetap menegur. Kalau Tuhan sayang saudara sama saya ketika kita berdosa, Tuhan tegur. Gak usah Tuhan, kita sesama aja kalau salah saling tegur, boleh gak? Boleh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Saudara lihat saya salah, saudara tegur saya, boleh. Apalagi Tuhan yang punya kita. Saudara ingat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 19-20. Tuhan bilang apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan ngapain? Ngetok. Coba saudara baca Wahyu pasal 3, itu kepada siapa? Kepada orang percaya atau kepada orang bukan percaya? Orang percaya, artinya kepada gereja, berarti gereja juga harus bisa ditegur. Amin. Oh jangan bilang Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, lalu hidupnya sembarangan. Enggak bisa saudara. Justru karena kasihnya tanpa syarat, itu yang akan memampukan saudara dan saya untuk hidup lebih benar. Yesus ngetok pintu. Lalu ayat 20 bilang apa saudara? Jika ada orang yang membuka pintunya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Berarti gereja bisa gak Yesusnya di luar? Bisa. Berarti orang Kristen yang sudah lahir baru bisa gak mengalami Yesus? Bisa. Makanya perlu amati tegurannya. Nah lihat hidup Daud. Tadi saya udah bilang di awal, Daud ini juga mengalami saudara. Kita tahulah semua kisahnya ketika dia berzina saudara. Kita tahu bagaimana hidupnya hancur saudara. Kita lihat ayat 39, ini yang Etan lihat dari kehidupan Daud ketika dia ditegur terhadap dosa dan pelanggarannya. Ayat 39, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Membatalkan perjanjian dengan hambamu. Pak kok katanya gak bisa dibatalkan, kok ini membatalkan. Nanti baca dulu ayatnya saudara. Menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Saudara ayat 39 ini mengatakan bahwa engkau sendiri menolak dan membuang.
Ini figuratif saudara. Ini bukan benar-benar Daud dibuang sama Tuhan. Tapi Daud tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Saya mau bilang begini saudara. Kengerian terbesar dari seorang Kristen adalah ketika dia sudah tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Ngeri saudara. Saudara ke gereja, orang nyanyi, orang penyembah, saudara coba. Teng, 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 barongsai itu. Ngeri saudara. Lalu saudara pulang dan berkata, apa itu gereja? Aku tidak akan datang lagi ke gereja itu. Halo, yang ngundang lu siapa? Enggak saudara, enggak gitu. Aku gak rasakan gak ada hadiratnya, itu apa tuh enggak? Saudara dia kepanasan sendiri gak apa-apa, itu namanya cacing. Karena cacing kepanasan. Kalau kedinginan namanya? Ya udah, saudara jabarkan sendiri. Ingat saudara, kalau saudara tidak lagi mengalami hadirat Tuhan, baca Alkitab kayaknya kering, mau penyembahan kayaknya aduh males, nyanyi juga seadanya. Akhirnya emosi. Sampai ayat 40 kan bilang, membatalkan perjanjian, ini juga figuratif saudara, ini juga penggambaran saudara. Apa? Daud merasakan bahwa dia khawatir, tiba-tiba dia takut. Makanya saudara lihat ya Mazmur berdosanya Daud, sebelum Daud berdosa, dengan Mazmur setelah Daud berdosa, isinya tuh beda banget saudara. Isinya apa? Pesimis saudara. Kalau dulu Daud berkata, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah perisaiku dan sebagainya. Tapi ketika pasca berdosa waktu ditegur, apa yang Daud tulis saudara? Hatiku keluh seperti seekor domba yang dibawa ke pengelikan. Wah, pesimis saudara. Orang yang sudah tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, pasti hidupnya diliputi kekhawatiran. Cek saudara. Kalau saudara udah gak bisa nangis lagi dari hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saudara udah gak bisa nangis lagi. Saudara coba terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hati-hati hidup saudara akan dipenuhi kekhawatiran. Ini yang terjadi sama Daud saudara. Biasanya kalau bunyi gini waktu habis. Kasih saya 5 menit lagi saudara ya. Kekhawatiran saudara. Lihat aja cek hidup kita. Ayat 42. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Ayat 43. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya. Telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Kalah terus. Akhirnya apa? Mengalami kekalahan di dunia. Dalam pekerjaannya, bisnisnya kok saya bikin ini salah, saya bikin itu salah. Kenapa saudara? Karena udah hilang hadirat Tuhan. Karena sudah diliputi kekhawatiran. Akhirnya apa? Terjadi. Saudara saya sepakat dengan hamba Tuhan yang berkata gini saudara. Kalau saudara menang di alam roh, saudara akan menang di alam nyata. Kalau saudara kalah di alam roh, artinya udah gak memuji penyembahan, udah gak baca Alkitab, kehidupan rohanimu udah gak benar, saudara akan mengalami kekalahan. Cuma itu doang saudara. Saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Billy Graham, dia berkata, kalau saya khotbah 40 menit, maka saya berdoa 4 jam. Untuk apa yang akan saya khotbahkan. Saudara kalau udah gak bisa apa-apa lagi, saudara pakai lutut saudara untuk berdoa. Pak, saya terlalu sibuk Pak. Saudara, waktu semua orang sama 24 jam. Ketika kesibukan itu menghampiri saudara, saudara punya pilihan kok, saudara mau ikut kegulung sama kesibukan itu dan akhirnya saudara tetap khawatir dan kalah. Atau saudara putuskan tinggalkan kesibukan itu dan masuk ke kamar doa saudara dan berdoa. Makanya kamar doa, ruang doa itu adalah ruang perang saudara. Benar saudara, saudara menang di alam roh, mengalami pemulihan di alam roh. Saudara akan alami itu di alam nyata saudara. Ini yang Daud alami saudara. Baca ayat 45, engkau menghentikan kegemilangannya dan tatanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Ada kata sela gak usah dibaca saudara. Artinya apa? Pikir. Ketika orang Ibrani membaca Mazmur atau tulisan-tulisan Taurat Tuhan yang ada kata selanya, maka mereka harus diam sejenak dan berpikir.
introspeksi diri saudara. Artinya apa? Ayat 45-46 mau bilang ini orang yang kayak gini tuh mentok sana sini. Kesana salah, kesini salah. Akhirnya apa? Frustasi. Coba cek hidup kita saudara. Kalau selama ini kita masih merasa saya udah gak ngalamin nih hadirat Tuhan. Saya kayaknya udah kering nih. Mungkin maaf saudara ya mungkin. Bukan pemimpin pujian yang salah. Bukan musik yang keliru. Bukan pengkhotbahnya juga yang gak persiapan. Mungkin saudara. Cek. Jangan-jangan memang kita yang sedang tawar hati saudara. Cek itu. Yang kedua. Oh enggak Pak, saya kayaknya penyembahan jalan terus. Yang kedua, masih khawatir gak sama hidupmu? Kalau masih ada kekhawatiran, berarti masih ada masalah di situ. Dan yang ketiga, mengalami gak kekalahan terus. Kesana sini salah, kesana sini salah. Yang keempat, mentok. Kayaknya gak bisa ngapa-ngapain, frustasi katanya. Sepertinya Tuhan tutup pintu. Coba cek hidup kita saudara. Baca sama-sama. Nah, ini menarik saudara ya. Ini memang Tuhan tuh luar biasa saudara. Menariknya ditutupnya dengan kata-kata ini saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya apa? Amin ya amin. Artinya saudara ternyata orang yang mengamati teguran Tuhan dan introspeksi dan mengalami pemulihan. Dia bisa kembali memuji Tuhan. Artinya apa? Kerohaniannya, hidupnya diubahkan. Jadi saudara kalau sekarang sedang mengalami teguran Tuhan, melihat tadi 4 ciri-ciri tadi ya. Udah gak rasakan hadirat Tuhan, udah mulai sering khawatir, gak ada iman lagi. Yang ketiga apa? Kayaknya mau kesana sini udah gak bisa. Yang keempat apa? Frustasi. Coba lihat kalau ada 4 hal ini dalam hidup saudara dan saudara putuskan hari ini Tuhan aku mau bertobat, aku mau mengakui kesalahan pelanggaranku. Maka pasti Tuhan ubahkan hidup saudara sehingga saudara bisa kembali untuk memuji Tuhan. Kita baca sama-sama. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tegurannya memurnikan Anda untuk apa? Terus memujinya. Ada kalanya saudara, Tuhan perlu perhadapkan kita dengan pergumulan. Ada saatnya saudara Tuhan perlu hadapkan kita dengan jalan buntu. Supaya kita ngerti, oh iya Tuhan, aku perlu dikoreksi. Jangan jadi orang Kristen yang pengertian teologinya hanya sebelah. Berat sebelah, apa itu berat sebelah? Percaya bahwa kasih setia Tuhan iya dan amin. Percaya bahwa perjanjiannya kekal, betul. Tapi kalau sebelah hidupnya tetap dikuasai dosa. Ini sebelah saudara. Pertanyaan saya, masuk surga itu sebelah atau penuh? Makanya jangan heran Tuhan bilang apa? Kalau orang berdosa, tangannya berdosa, potong tangannya. Matanya berdosa, cungkil matanya. Sebab ke sorga, saudara gak bisa bawa perilaku kayak gini. Saya percaya kasih setia Tuhan tuh gak berkesudahan, percaya. Tapi kalau saudara menginjak-injak kasih setia Tuhan, itu bukti sebenarnya saudara belum mengalami kasih setia Tuhan. Makanya hari ini amati teguran Tuhan. Iya Tuhan ya, saya udah mulai khawatir Tuhan. Saya nyanyi juga udah gak ada rasanya Tuhan. Saya baca Alkitab juga selewatnya aja lah. Iya Tuhan, saya bangun tidur, saya bingung mau ngapain. Kerja itu salah, bisnis ini gak benar. Saudara, kalau Tuhan tegur, itu artinya Tuhan mengasihi saudara. Kalau Bapak masih menegur kita sebagai anak yang bandel, itu berarti Bapak kita masih sayang. Kalau enggak dia tinggal bilang, udah lu keluar deh, terserah lu deh. Gue coret dah dari kakak, lu pergi mulai sekarang lu bukan jadi anak gue. Ngeri saudara. Kalau sampai Tuhan cuekin saudara, ngeri saudara. Makanya hari ini kalau saudara dengar firman Tuhan. Bagaimana bisa tahan lama? Yang pertama apa saudara? Andalkan kasih setia Tuhan. Yang kedua apa saudara? Alami keperkasaannya. Tuhan, aku tahu engkau sanggup. Tapi yang ketiga, introspeksi. Apakah ada yang salah dalam hidup kita? Supaya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu bertemu dengan penyerahan total kehidupan kita.
ketika ini terjadi saudara akan jadi pribadi yang lain. Masalah datang, saudara tetap puji Tuhan. Pergumulan datang, saudara tetap puji Tuhan. Sakit penyakit datang, saudara tetap bisa berkata, terima kasih Yesus. Amin. Kita renungi firman Tuhan ini. Kita angkat sebuah pujian, saudara.